percaya firman Tuhan kata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus tetap hadir di antara kita. Ada yang namanya damai. Haleluya. Tetap semangat ya saudaraku ya. Akan sama-sama kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberi Tuhan untuk datang memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa hati kita memuji Tuhan. Kalau Raja, kalau Tuhan. Ada di tengah-tengah kami Tuhan.
pilihan Tuhan yang datang untuk memuji, menyembah, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang bersuka cita yang sama-sama untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi bersama berkata amin. Lebih dahsyat katakan amin. Tepuk tangan bagi kita, haleluya. Berikan salam kita semuanya, katakan kita banyak Tuhan berkati sih. Ya Pak, Abang, oke. Selamat datang hambanya, datangnya haleluya. Puji Tuhan, akhirnya dari Jakarta sampai di Bandung. Kita tepuk tangan ya bagi kita, haleluya. Baik, kita dipilih dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih. Kita dipilih semua.
bagi pekerjaan-Mu yang ada di kota Bandung ini ya Tuhan. Kami yakin dan kami sangat mengerti ya Bapa, Engkau sedang membangun sebuah gereja yang berkenan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, biarlah kami boleh menangkap dan mengerti arti sebuah keluarga di muka bumi ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan pakailah pekerjaan di tempat ini, sehingga di tempat ini ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mencari kerajaan-Mu Tuhan, sehingga Bandung penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Untuk perdana kita berdoa di tempat ini biar semakin hari semakin pekerjaan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya di latar belakangi, saya latar belakang keluarga saya agak kurang bagus. Ya, Papa sama mama saya itu cerai, ya, pisah di tahun 1970. Ya, tahun 1970 cerai karena papa saya seorang pelaut. Saudara mungkin tahu kalau pelaut, ya, dibilangnya pelaut itu mata keranjang, saudara. Setiap pelabuhan dia harus menebarkan cintanya kepada hawa-hawa yang ada di sana. Tahun 1971 maka hancurlah keluarga saya ya. Saya waktu itu masih umur ya 6 tahun kali saudara ya. Dan berpisahlah papa sama mama saya. Ya. Jadi saya sempat melihat perpisahan itu. Waktu itu papa saya tanya, mau ikut papa atau mama? Tanya. Saya masih kecil. Ikut papa atau mama? Wah, saya juga nggak tega kalau ikut papa kan mama sendiri gitu ya. Nah, jadi waktu saya putuskan saya harus ikut mama saya. Ya, papa saya pergi sendiri dan saya ikut mama saya. Dan pada waktu itu mama saya ternyata lagi hamil anak yang kedua di Pekanbaru, ya, di Dumai, pecahnya di Dumai dan sampai di Pekanbaru kami tinggal di sana, Bapak. Jadi keluarganya agak kurang bagus. Ya, jadi kalau saya disuruh untuk khotbah keluarga itu kayak beban mental, ya, beban mentalnya tuh gede banget Bapak Ibu, ya, karena papa saya ini seorang hamba Tuhan, pernah gembala sidang, ya, pionir GPDI di Sulawesi Tengah. Jadi GPDI itu belum ada, opa saya tuh yang membangun gereja pertama di Sulawesi Tengah yang namanya GPDI, ya, jadi cerai, lalu papa saya coba untuk menikah lagi, ya, menikah dan gereja udah melarang-larang, ya. Dia bilang menginginkan kamu anak gembala sidang, ya, wah kawin lagi gitu kan, ya, entah bagaimana saudara, ya namanya papa saya kan pintar juga gitu, gembala ini gak terima pindah ke gembala yang gampang terima saudara, emang disogok juga sama bapak saya, ayo berkati saya, saudara. Jadi kawinlah, ya. Jadi papa saya menikah lagi, tapi pada waktu itu saya sempat berjuang, saudara, untuk supaya papa tuh tidak hidup dengan istri yang kedua ini. Lalu saya berjuang, saudara, berjuang sama sekali, mati-matian juga. Saya tegur papa saya, ayo pulang ke mama lagi, hiduplah dengan istri yang pertama, saudara. Papa saya bilang, wah nggak mungkin, saudara. Ya nggak mungkin, bubur kalau udah nasi udah jadi bubur nggak mungkin jadi nasi lagi. Siapa bilang? Coba kalau udah kering nasi, ada nasinya satu-satu gitu. Ya udah nggak bisa. Jadi sampai papa saya meninggal, dia tetap berada pada istri yang kedua. Menurut saudara, dia masuk neraka atau surga? Hanya Tuhan nih. Saudara, kira-kira dia masuk neraka atau surga? Soalnya Alkitab berkata saya mau, ya, hanya mau yang memisahkan baru bisa nikah lagi. Ya sudah. Menurut saudara kira-kira papa saya gimana? Di surga atau di neraka? Surga. Surga sekali. Ibu siapa namanya ibu? Syarulita.
Jadi Tuhan bisa di. Kalau saya bilang neraka, saya bisa. Oh iya. Ya. Sekarang saudara, gereja itu unik saudara ya. Karena gereja itu sekarang berusaha. Jadi gereja ini berusaha berjuang untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga Kristen. Berusaha ada program ini, ya gathering ini, gathering ini, ya kan saudara, buat supaya gereja tetap keluarga Kristen tetap harmonis, ya. Sampai mereka kadang-kadang posting udah peluk-pelukan gitu ya, suami istri saudara ya. Sepertinya pencitraan kelihatannya. Habis ikut seminar pulang ribut lagi saudara, ya kan? Seperti itu yang terjadi, ya. Satu ketika saya bertemu dengan gembala sidang, saya bertamu di rumahnya, dan tiba-tiba saya masuk pastori, tiba-tiba ibu gembala udah teriakin bapak gembala, "Setan kau!" katanya. Bro, lagi perang. Oh iya, tenang aja, gak apa-apa. Saya duduk sama gembala sidang di halaman, di teras. Bapak gembala kocek pintu tuh, diomelin tuh. Wah, dasar kau setan kau! Karena dia gue hitam saudara kan. Memang udah kayak setan juga sudah gelap. Jadi saudara, kadang-kadang kita berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga kita. Tapi ada satu yang membuat keharmonisan rumah tangga kita itu tidak pernah hebat saudara. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan, gereja harus menyadari, gereja, keluarga itu prototipenya Bapa dan anak. Maka dia menciptakan manifestasi Bapa dan anak itu dijadikanlah kita saudara. Amin saudara. Jadi ini kita adalah manifestasi dari Bapa yang ada di bumi ini. Sehingga kita adalah gambaran dia dan serupa dengan dia. Kita manifestasi. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita bersyukur sama Tuhan. Di bumi ini Tuhan bersama-sama dengan kita saudara. Amin Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, bahwa CMC di sini akan mulai yang namanya gereja, yang namanya kingdom family. Kita keluarga kerajaan Allah. Amin. Amin saudara. Amin. Karena keluarga kerajaan Allah itu punya rancangan yang hebat saudara. Rencana yang hebat, ya. Sebab keluarga ini harus mewarisi bumi. Haleluya, puji Tuhan. Keluarga yang mewarisi bumi. Bapak Ibu sekalian, kita akan membangun gereja yang berbeda dengan gereja yang lain. Ya, ini salah satu perbedaannya dari gereja yang ada, Bapak Ibu. Ya, saya ngajar sedikit, saudara perhatikan. Kunci keluarga yang mewarisi bumi, Bapak Ibu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya terima kasih nih kepada Pak Saja, sudah jemput, Pak Joni juga ada, puji Tuhan. Ya. Ya, saudara, sama-sama katakan kunci keluarga yang mewarisi bumi. Kunci keluarga yang mewarisi bumi. Salah satu program pemerintahan kerajaan surgawi adalah apa saudara? Mewarisi bumi. Matius pasal 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya Bapak Ibu ya, akan memiliki bumi. Salah satu program kerajaan surgawi yang Tuhan berikan kepada manusia, kita kembali untuk mewarisi bumi. Adam dan Hawa itu gagal, tetapi Tuhan menciptakan sebuah generasi yang baru lagi, di mana kita akan mewarisi bumi ini lagi, ya, dengan syarat cuman lemah lembut, sudah, ya. Seorang istri bilang gini, waduh, kalau sebenarnya yang suka bikin perkara dalam rumah tangga itu sebenarnya istri katanya. Istri itu yang sering bikin perkara masalahnya. Kalau suami itu semua rata-rata pendiam, saudara. Haleluya, hidup suami. Rata lemah, yang lembut. Ada saya punya gembala lemah lembut sekali. Ya, nah ibu gembala saya itu super bawel, saudara. Ya, kalau bapak gembala khotbah terus kelamaan, ibu gembala saya di bawah udah mulai marah-marah, saudara.
Dan Bapak Gembala saya setiap hari sering diomelin sama Ibu Gembala dan mengakibatkan gembala saya punya penyakit jantung. Kalau udah dimarahin sama Ibu Gembala saya udah pegang-pegang jantung. Darah sudah puasa. Karena diomelin sama Bapak Ibu Gembala. Saya cuma punya prinsip begini sekarang. Ya, setiap kita punya rancangan dalam hidup ini. Raja itu punya rancangan buat keluarga kita semua. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita di bumi ini udah mulai nggak lemah lembut, saya pastikan saudara tidak akan tinggal lama di muka bumi. Amin, Bapak Ibu. Sebab ini dibilang kalau lemah lembut kita akan memiliki bumi. Stay for long time, waktu yang panjang di muka bumi. Tapi kalau kita udah nggak lemah lembut, ya siap-siaplah dia akan pulang segera. Ya. Istri saya ya suka ngomel-ngomel, kalau naik motor ya berdua pasang ngomelnya dari rumah sampai pasar, kok bisa ya? Ini makhluk ini kok bisa gitu ya? Dia ngomel dari rumah loh sampai pasar masih ngomel, terus pulang lagi ngomel lagi. Saya diem aja. Tuhan jangan biarkan dia pergi dengan cepat-cepat loh. Sebab kalau orang sudah tidak lemah lembut, dia tidak akan mewarisi. Marah-marah. Makanya ada begitu banyak orang yang tidak begitu lama tinggal di bumi. Ya, Bapak Ibu. Kalau suami itu mulai ngomel-ngomel cepat-cepat balik nama tuh akte, rumah, sertifikat. Ya. Sebab dia akan segera meninggalkan bumi ini. Ya. Tadi malam istri saya sempat marah-marah sama saya juga di jam 1 pagi, marah-marah aja. Saya bilang besok saya mau khotbah. Ya, coba diberhentikan dulu khotbah malamnya. Khotbah malamnya coba ntar aja jam 5 pagi baru khotbah lagi saudara. Ya. Dia maunya ikut saya bareng ke Bandung ini. Saya bilang saya juga ngantuk loh ini, bolak balik ke Bandung. Jadi gak usah ikut aja, kamu tidur aja mendingan. Ya, rupanya dia marah-marah sama saya, pengen naik kereta wus. Gua pengen naik kereta wus. Iya. Bukannya begitu nih, masalahnya bos kita cuma ngasih 1 tiket. Iya kan? Ya sudah nggak apa-apa ikut aja. Nah itu saudara, dia cuma marah-marah naik bus. Nanti kalau ada waktu, saya kasih naik bus 4 kali balik saudara. Sampai dia bosan ulang balik. Ya. Nah saudara, lemah lembut saudara. Lemah lembut ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola kecerdasan emosinya. Dia hebat. Di marah-marah dia tetap lembut. Dia bisa mengelola emosinya. Karena 80% manusia itu dikendalikan oleh emosi. Daniel Goleman bilang, dan 20% itu kitanya logika kita yang jalan. Ya, makanya sudah perhatikan orang yang emosi itu logikanya 20% sudah selesai Bapak Ibu. Istri digaplok buang, ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu bukannya pendeta aja kayak begitu sudah. Pendeta aja udah begitu ya, apalagi jemaat biasa kali ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya pernah lihat bapak rumah tangga begitu dia marah anaknya dilemparin sawah sudah, kurang ajar sekali. Ya, saking emosinya sudah. 80% bahayanya emosi kita. Makanya Yesus bilang, berbahagialah kamu yang lemah lembut, kamu akan mewarisi dan memiliki bumi. Artinya saudara, ketika kita tinggal di muka bumi ini dengan lemah lembut, kita itu akan menikmati warisan dari kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi, privilege yang akan kita nikmati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pengusaha datang ke suatu gereja. Dan waktu dia datang ke gereja, dia bilang gini sama penatua, saya pengen ketemu babi itu di sini, pemimpin babi di sini. Saudara kira-kira kalau saudara jadi penatua terus ada orang datang ngomong begitu, saudara ngamuk gak sama tamu itu? Ya pasti ngamuk saudara. Ya. Pokoknya saya mau ketemu si pemimpin babi di sini. Saudara. Apa yang terjadi? Dia masih lagi ngomong, bukan begitu. Saya disuruh Tuhan untuk ketemu pemimpin babi di sini. Ya. Wah, tambah marah nih penatua saudara. Udah mulai emosi kan. Wah, kurang ngajar nih tamu nih. Dengar baik-baik ya. Dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah memanggil pemimpin kami babi.
Tapi kami memanggilnya seorang gembala atau pendeta, saudara. Tapi si pengusaha babi ini datang. Jangan marah dulu, bro. Ya, saya datang diutus Tuhan untuk nyumbang 1 juta US dollar di gereja You, katanya. Oh gitu. Lalu penatuannya berubah arah. Ya sudah, tenang Pak. Saya panggil babi itu di belakang. Saya panggil babi itu ada di belakang, Pak. Itu gembalanya nggak dengar. Kalau gembala dengar, lu pecat sudah. Tapi karena dia mengendalikan emosinya, ya, akhirnya 1 juta US itu dolar cair, Bapak. Ya. Sebenarnya impian Tuhan itu dalam hidup kita adalah kita tuh menjadi orang yang sama dengan Yesus. Yesus lemah lembut, guys. Iya. Yesus bilang, belajarlah kepada karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, sudah. Sudah bisa bayangkan kalau gereja kita di sini semua punya keahlian untuk mengendalikan emosi kita, hebat, sudah. Saya pernah datang khotbah satu gereja, terus orang di dalam bilang, aduh Pak, ini gereja cuma gaya doang Pak, hebat. Tapi jemaatnya Pak, ibu-ibunya ember bocor semuanya Pak. Kacau, sudah. Ya, ember bocor semua Pak. Ya. Buat apa sudah bangun gereja kayak gitu, sudah ya? Tapi kalau gereja ngerti, sudah, tujuan utama kita ini keluarga harus mewarisi bumi, Bapak. Ya. Katakan amin, sudah. Ya. Wah, ya. Apakah gereja masa kini memiliki program mewarisi bumi? Gak banyak, Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak gereja yang tidak punya program untuk mewarisi bumi. Ya, ada nggak sudah pernah masuk gereja program mewarisi bumi? Pernah ketemu Ibu? Masuk gereja terus dengan khotbah program mewarisi bumi. Ada nggak, saudara? Belum kan? Kebanyakan programnya apa, saudara? Programnya kira-kira apa, Bapak? Yang paling banyak di gereja? Ya? Keluarga berencana. Kebanyakan di gereja programnya ini, saudara. Ya, evakuasi ke surga. Gereja cuma punya program bagaimana kita bisa sampai di surga semuanya. Betul, saudara? Tapi program ini nggak ada. Tapi gereja harusnya mempunyai program evakuasi ke surga. Sekarang, saudara, ada 2 gereja model. Gereja yang mempersiapkan umatnya pulang ke surga dan gereja yang mempersiapkan umatnya mewarisi bumi. Ada 2 macam, saudara. Ya. Saudara mau masuk gereja yang program untuk evakuasi ke surga, banyak, saudara. Ribuan, jutaan, semua mau pulang ke surga. Sampai ada satu gereja yang mempersiapkan umatnya untuk siap pulang ke surga. Ada tuh Bapak Ibu, gereja seperti itu. Dan ada kalau satu gereja bilang begini, wah, bumi ini bukan tempat yang baik buat kita. Dan kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pulang ke surga. Karena surga lah yang lebih baik untuk kita diami. Kalau kita lama-lama di bumi ini, kita akan semakin banyak dosa. Seperti itu, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, apakah seperti itu programnya Tuhan buat kita? Hah? Apakah seperti itu? Gereja itu punya rencananya sendiri. Sudah tahu rencana gereja? Rencana gereja itu adalah apa? Meninggalkan bumi ini, rame-rame tinggalkan bumi dan pergi ke surga. Itu program gereja yang paling utama. Makanya khotbahnya surga terus, saudara. Apalagi 20, 70, 80. Ya, dideketin, om, siap-siap pulang ke surga. Iya kan? Hati-hati. Ya. Jadi ada satu gereja di Jakarta yang sudah umur 70, 80 masuk di kelompok emeritus. Ya, kelompok yang udah tua-tua. Dan khotbahnya surga terus, saudara. Saudara bisa bayangin, itu namanya pembunuhan karakter kekristenan. Semua keluarga di khotbah itu, saudara. Ya, siap-siap pulang surga terus. Karena waktu kita udah nggak panjang semuanya.
Ya, saya malam ketemu ciku saya. Kayaknya dia bilang, kayaknya gua nggak bakal lama lagi di bumi. Jadi gua harus memutuskan dikremasi atau dikubur. Katanya. Bayangkan, manusia sampai punya sistem pola pikir seperti ini. Saudara, sebenarnya itu sesat atau enggak? Menurut saudara udah sesat atau enggak? Gereja udah tersesat, ya, udah pusing mikirin dikremasi atau dikubur. Saya bilang ini bertobat jiwa, ya, bertobat, kerajaan Allah, kerajaan surga datang. Dia bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, sudah ada. Artinya program bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, artinya program pemerintahan surgawi itu datang kembali ke muka bumi. Salah satu program pemerintahan surgawi itu adalah ini, saudara. Bagaimana kita bisa mewarisi bumi itu? Katakan amin, saudara. Itu, saudara. Tapi beda, saudara. Gereja membuat sebuah rancangannya sendiri. Makanya begini Bapak Ibu, kenapa gereja gak pernah hebat di dunia sekuler? Biasa aja, saudara. Ya, karena gereja telah membuat rencananya sendiri, jauh dari dunia sekuler. Ya, tidak ada yang hebat di pemerintah dan tidak ada yang hebat di dunia artis kah apa biasa aja, saudara. Karena gereja udah menutup dirinya. Sampai pemerintah bilang, udah gereja gak usah diganggu-ganggu. Karena gereja udah punya rencananya sendiri. Yaitu apa? Pulang ke surga, saudara. Padahal Tuhan punya rencana adalah kita mewarisi bumi. Katakan amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Berikut adalah salah satu penyebab banyaknya keluarga Kristen tidak dapat mewarisi bumi. Kenapa, saudara? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa? Dosa. Kenapa? Banyak yang jatuh dalam dosa menyimpang. Iya, boleh. Ada? Kenapa banyak keluarga ya Kristen yang tidak mewarisi bumi? Ya, umurnya pada pendek-pendek sekarang. Orang Manado tuh umurnya pendek-pendek sekarang. Umur 55 udah mati, saudara. Masih muda-muda, saudara. Ternyata diselidiki makanannya gawat, saudara. Ular, kelawar, tikus, kucing, ya, terus apalagi anjing, betua itu dimakan semua, maka menyebabkan matinya pada cepat semua. Ya, ada muda-muda loh, udah pada stroke, ya kan? Nah itu bukan programnya Tuhan, itu program sendiri yang mau pulang ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa saudara? Kira-kira apa? Hampir semua gereja di seluruh dunia telah mengikat perjanjian dengan yang namanya kematian. Saudara sadar atau tidak? Gereja itu telah mengikat perjanjian dengan yang namanya kematian. Saudara tahu? Saya udah bilang sama Pak Guru, kita harus bangun gereja yang clear dari masalahnya. Ya, sebab ada banyak gereja di Indonesia ini yang mengikat perjanjian dengan kematian. Di mana mereka mengikat perjanjian dengan kematian? Ada yang tahu? Kenapa? Oh, penginjil peti mayat. Ada satu saudara yang sering dilakukan gereja. Tanpa sadar, gereja mengikat perjanjian dengan kematian. Saudara, kalau saya kasih tahu ini, Tuhan tuh utus saya, ya. Tahun 2023, kerajaan surga utus saya nih. Maaf bicara, saudara, mengutus saya untuk bersihin gereja, ya, bersihin gereja, masukin program kerajaan. Saudara tahu di mana? Ya, parasit kematian telah menguasai gereja. Saudara tahu di mana? Kalau di dalam tubuh kita nih ya, kalau ada parasit ya, udah mulai banyak parasit di dalam tubuh kita, maka itu akan membuat kita segera mati. Karena parasit sudah menguasai tubuh kita. Nah, gereja itu dikuasai oleh parasit kematian. Ya. Di mana, saudara? Which bukan.
saudara diberkati sama pendeta, saudara kan sudah nikah semua ya, sudah nikah semua. Waktu pendeta mulai pemberkatan nikah kepada Bapak Ibu pada waktu itu, saudara, memang pengetahuan gereja belum sampai di sini. Tapi tahun 2023 saya mendapatkan wahyu waktu gembala sidang itu, sampai maut memisahkan kalian. Ya, artinya sampai kematian memisahkan kalian. Itu dengan sendirinya gereja mengikat perjanjian dengan kematian. Dengar, makanya ada banyak orang Kristen yang tidak mewarisi bumi. Pada waktu diberkati gitu, saudara, itu kan sumpah kan? Sumpah pemberkatan nikah namanya. Sumpah pemberkatan nikah. Waktu saudara disumpah seperti itu, dilepaskan perjanjian seperti itu, maka roh kematian itu akan terus mengejar kita. Yesus datang untuk ngalahin apa? Kematian itu, saudara. Alkitab berkata, maka ia mendirikan di atas batu karang Petrus itu sebuah pemerintah. Dan Alkitab berkata, Yesus bilang, alam maut tidak menguasai gereja. Alam maut tidak akan menguasai kita. Tapi gereja kembali membuat perjanjian dengan alam maut itu. Ya, makanya saudara kalau masuk di sensi udah beres. Saya bersihin hari itu, ya, supaya saudara nggak dikejar-kejar sama yang namanya alam maut itu. CMC bersih. Tahun 2023 ini saya diutus untuk membersihkan gereja. Waktu saya pemberkatan nikah, ada satu jemaat yang panggil saya, Pak, saya pengen Bapak pemberkatan anak saya, karena Bapak nggak pakai itu perjanjian kematian. Ya, laku juga loh saudara. Sekarang ya, banyak yang mau diberkati sama saya, karena saya tidak melepaskan perjanjian dengan kematian. Jadi apa yang terjadi? Di tangan kanan kekayaan dan kehormatan, dan lepaskan itu semua berkat-berkat Tuhan buat keluarga. Itu kematian itu tidak bisa diajak untuk jatuh perjanjian. Ya, makanya sekarang saya banyak untuk memutuskan itu supaya itu nggak dikejar kepada kita. Itu sama aja saudara kayak tumbal. Gembala melepaskan tumbal dan roh kematian itu ngejar kita terus. Ya, oleh sebab itu bebasin gereja saudara, supaya gereja bersih dan gereja CMC nggak ada perjanjian dengan kematian. Karena Yesus bilang alam maut tidak dapat menguasainya lagi. Artinya kematian itu tidak dapat menguasai kita. Ingat baik-baik itu. Ya. Jadi yang pertama waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, kematian itu nggak ada, Bapak Ibu. Kemiskinan itu nggak ada dan penyakit itu nggak ada. Tapi akibat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kematian itu berlaku bagi tubuh kita. Sudah. Tapi Yesus datang untuk menyelesaikan masalah Adam dan Hawa itu. Cuma itu doang, saudara. Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa Adam itu apa, saudara? Karena dosa Adam itu dia makan buah itu yang menyebabkan tubuh kita ini jadi hancur, saudara. Jadi mati, saudara. Ditantang di kayu salib maut itu sama Yesus. Mana maut itu? Ya, begitu Yesus mati selesai semuanya. Sambil disebutkan aku akan mendirikan pemerintahan dan alam maut tidak akan berkuasa lagi kepada kita. Katakan amin. Ya, jadi sekali lagi CMC akan beda saudara, pemberkatan nikah. Ya, jadi saudara masuk di gereja ini tidak ada ketakutan lagi. Amin saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, parasit kematian sudah menguasai gereja. Yang kedua adalah Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. Orang Vietnam sebelum mereka banyak yang mati pada zaman itu, sebelum perang terjadi, itu orang Vietnam itu latahnya minta ampun. Dikit-dikit mati gua katanya. Dikit-dikit copot mati gua katanya. Dikit-dikit begitu sudah mati sudah. Terjadilah perang Vietnam dengan Amerika.
banyak yang mati, saudara. Karena apa, saudara? Barang siapa menggemakannya akan memakan buah. Satu jemaat saya, saudara, dia sumpah dengan kematian. Dia bilang gini, kalau gua bohong hari ini, katanya, ya, di depan kita, kalau gua bohong hari ini, istri gua lagi hamil, dan kalau gua bohong, anak gua akan mati hari itu. Dia begitu, saudara. Pada waktu anaknya lahir, belum menggemari, belum dinikmati, tapi begitu berapa bulan, anak itu jatuh dan mati, saudara. Ya, jadi jangan sembarangan kita mengucapkan perjanjian dengan mati. Nah, oleh sebab itu jaga lidah kita, saudara. Ya. Orang tua kan kebanyakan suka kalau ngomel sama anak gimana, saudara? Ngomel, nanti ya, kalau orang baru nanti ngoni ya. Ya, kalau ngoni papa sudah tidak ada atau orang tua udah nggak ada, rasain semuanya. Kalau bapak udah mati, tuh hati-hati. Jangan suka ngomong gitu sama anak. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita jaga lidah kita supaya kita semua aman tinggal di muka bumi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, menjadi keluarga yang mewarisi bumi. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut adalah Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara apa, saudara? Nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kematian, saudara. Jadi gereja udah ada paras kematian, tambah dengan hidup yang nggak bisa dikendalikan, semaput, saudara. Nah, oleh sebab itu jagalah, pelihara mulut kita, karena nyawa kita ini harus dijaga. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ada suami istri yang suka ngeluh-ngeluh, nih, lu belum tahu kalau gue udah mati, lu siapa yang ngurus lo? Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bikin kopi lu ntar, katanya. Ya, lu makanya baik-baik sekarang sama gua, katanya. Ya, ntar kalau gua udah nggak ada, lu siapa yang ngurus masak? Saudara, jangan, Bapak Ibu. Ya, kita sini harus clear masalahnya. Jangan sembarangan, saudara, menggemakannya. Karena waktu kita ngomong mati, itu roh kematian datang kepada kita. Dia akan kejar, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya kalau doain orang sakit, saya bilang cuma satu sih, mau panjang umur atau mau pendek umur. Ya, saya doain. Ya, roh kematian itu ditengking, saudara. Ya, dia tidak berlaku lagi atas hidup kita. Walaupun kata Alkitab saya, dia berdesik-desik, katanya, bersuara. Wah, nanti kamu mati. Itu roh kematian itu berdesik-desik. Ya, tapi Yesus bilang alam maut itu tidak dapat menguasai lagi. Baik, gereja itu hebat. Desain dari kerajaan surga, gereja itu hebat. Kita tuh bakal orang hebat di muka bumi. Rancangan Tuhan berbuat keluarga itu, anak-anak kita akan mewarisi bumi dengan hebatnya. Ya. Dua. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 3, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tubuh kita ini harus dikendalikan. Jangan sampai salah ngomong, maka tubuh kita ini akan datang masalahnya, saudara. Ya. Saya kemarin sakit, Bapak Ibu, sakit ya. Tapi kalau sakit itu saya nggak pernah ngeluh, Bapak Ibu. Ya, terus terang. Walaupun saya ke rumah sakit, ya, tapi saya nggak pernah ngeluh. Tuhan, angkat saya bawa pulang ke surga lebih baik. Karena sudah lama kerja buat Tuhan. Kan bisa aja ngomong gitu kan. Tuhan, hampir 40 tahun Tuhan melayani Tuhan. Udah cukup lah ya. Udah cukup lah Tuhan di bumi ya. Udah waktunya nih saya harus pulang, tinggal tenang dan tidur tenang di surga. Enggak, saya tetap di. Ya. Tahu saudara, penyakit itu akan hilang pelan-pelan. Ya. Saya ajari saudara bagaimana saudara bisa sembuh. Ya. Saya punya keyakinan dan punya kepercayaan. Waktu Paulus bilang begini, kamu adalah ciptaan baru. Ingat baik-baik, tubuh kita ini udah ada roh maut. Artinya kita nggak gampang binasa, saudara.
Makanya sudah berdoa. Waktu saya sakit tuh, Tuhan, aku ini ciptaan baru, tubuh yang baru. Tubuh yang baru itu artinya sudah tubuh yang kayak sama seperti Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Seperti itu, saudara. Tapi gereja nggak pada kuat iman, pada nggak kuat, saudara. Ya. Nah oleh sebab itu, CMC-nya kan dongkrak, saudara. Gereja Tuhan yang ada di Bandung, supaya apa? Mereka semua hidup sehat. Haleluya, puji Tuhan. Di Chicago, saudara, ada seorang ibu umurnya udah 200 tahun. Dia pendoa syafaat 200 tahun. Biasa Bapak Ibu, tubuhnya biasa, nggak tua-tua amat gitu. Biasa. Dia pendoa syafaat di Chicago sudah 200 tahun. Haleluya, puji Tuhan. 200 tahun. Makanya suka-sukalah berdoa, karena orang yang berdoa dia pasti malakut kan. Amin, saudara. Dan dia akan mewarisi bumi. Haleluya, puji Tuhan. Salah satu ciri khas gereja CMC clear sama yang namanya kematian. Ya, kalau bisa gaya pemberkatan nikah kita berubah semuanya. Hamba-hamba Tuhan CMC, lepaskan berkat yang begitu besar buat kedua mempelai supaya mereka hidup di muka bumi. Itu keren, saudara. Ya, saya bilangin mas saudara, kalau mau pemberkatan cari gereja CMC. Amin, saudara. Cuman CMC doang yang dua berkatnya beda. Pas sudah pergi gereja kan, itu ada parasit kematian. Ya, ada parasit kematian. CMC beda, parasit kematian dibasmi, saudara. Supaya gereja Tuhan, orang CMC itu semuanya hidup bisa mewarisi yang namanya bumi. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, tubuh kita harus dipelihara dengan perkataan kita. Ya. Saya kena prostat. Waduh, waktu kemarin sakit-sakitnya minta ampun. Ya, waduh sakit. Tapi begitu saya klaim terus, mana Tuhan, saya ini adalah tubuh ciptaan baru, beri kesehatan. Beres Bapak Ibu. Ya, ada jemaat man sakit di rumah sakit. Pak Reno doain saya Pak, supaya usus saya nggak ada kanker, saudara. Karena dia itu susah buang air besar. Biasanya saudara, kalau udah begitu usus udah bermasalah. Ya, teman saya itu usus potong-potong, saudara. Datang, Pak Reno doain. Seperti yang Pak Reno sering doakan. Saya doain dalam nama Yesus, biarlah tubuh ciptaan baru kembali lagi kepada kita. Haleluya. Waktu di USG, diapain semua? Nggak ada. Ya, dia punya usus bersih. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, harus kita punya iman yang beda. Jangan punya kayak imannya gereja nih, Pak saudara. Yang payah Bapak Ibu, terus terang dikejut dikasih kebenaran yang hebat, pada nggak kuat semua. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ini dia. Dan Matius pasal 16 dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Ada yang nggak percaya sudah apa yang saya omongin. Mereka bilang itu bukan jemaat Pak, tapi ada satu terjemahan yang tidak diakui oleh penterjemah, dan terjemahan itu tertulis pemerintahan Bapak Ibu. Jadi Yesus datang ke muka bumi ini, dia mendirikan pemerintahan dengan baik-baik. Dia tidak mendirikan gereja ini, ya, dan dia tidak mendirikan jemaat, tapi dia mendirikan pemerintahan. Dan dia berkata, dan Allah mau tidak akan menguasai. Kalau saudara hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, Allah mau tidak akan menguasai. Amin Bapak Ibu. Dia punya iman yang besar, ya. Allah mau tidak menguasai. Karena apa? Karena pemerintahannya turun di muka bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau di gereja-gereja lain kan udah tuh ceritanya, ya sebentar lagi, udah berapa tahun lagi mungkin akan pulang ke surga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Berikut adalah Yesaya pasal 28:15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia orang mati kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Itu dia sudah. Di Yesaya udah ada. Kami tidak akan kena.
Dan selanjutnya itu abolish death, artinya Tuhan menghapus kepada kita. Itulah arti kematian Yesus di muka bumi. Dia mengalahkan yang namanya kematian itu. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, ada yang ingin tanya, saudara? Silakan. Sebelum saya pulang ke Indonesia. Ya, jadi sekali lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita siap-siap akan membangun sebuah gereja yang bersih. Satu, bersih. Tidak ada perjanjian dengan kematian. Saudara masuk gereja ini akan aman, saudara. Hidup terus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi coba sudah pergi ke gereja lain, maka parasit kematian itu ada di sana. Waktu saya belajar ini sudah tahun 2023, saya takut datang ke gereja. Karena apa? Ada parasit kematian. Karena semua gereja mengikat perjanjian dengan yang namanya kematian itu, saudara. Yesus memberikan kepada kita, kamu hidup sebab dia hidup, ada hari esok. Dia bilang sebab dia hidup, ada hari esok. Utak gentar sebab dia hidup, ya kan? Artinya Yesus memberikan kelimpahan hidup. Aku memberikan kepada hidup yang berkelimpahan, saudara. Hidup yang berkelimpahan itu bukan berarti di kulkas anggur satu kulkas gitu, saudara ya. Di garasi mobil sampai 5 gitu. Bukan itu, Bapak Ibu. Itu everlastingnya bumi. Kita hidup long time. Sebab dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup sudah long everlastingnya bumi. Tapi gereja nggak punya iman itu. Belajarnya kurang dalam. Nah, oleh sebab itu CMC akan kerja keras, saudara. Untuk apa, saudara? Menginvasi jemaat Tuhan masuk di kerajaan. Dan di sini kerajaan sedang didirikan. Nanti Pak Saab sebagai gembala sidang yang akan mengestablish kerajaannya di tempat ini, saudara. Ya, bawa jiwa banyak-banyak, saudara. Selamatkan mereka semua. Invasi ke kerajaan Allah supaya mereka menikmati hidup ini, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Dan kalau ada mau tanya silakan. Ya, boleh, ada yang mau nanya? Siapa tahu masih ada? Ya, udah nggak ada semua. Ya, ada yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Ya Pak, Ya, Pak Juni. bagaimana kalau misalkan sudah pemberkatan nikah itu dengan perjanjian Kematian? apakah itu bisa dibatalkan? Bisa. Bagaimana caranya Pak? Kayak gitu? Nah, gampang aja Bapak Ibu. Hari ini dengan iman kita, keluarga yang sudah terlanjur terikat dengan perjanjian kematian, kita putusin sudah hari ini dalam nama Yesus. Putusin. Karena gereja punya satu kutub ini, ya, kutub keturunan kan sudah selesai, tapi kutub ini belum diselesaikan sama gereja. Gereja nggak menyadari, Bapak Ibu. Ya kan, kasihan, saudara. Tuhan ingin kita mewarisi bumi ini, tapi karena gereja berjanji dengan kematian, mengakibatkan tidak lamanya umat Tuhan. Itu, saudara. Pak, apakah itu kutub kematian belum pada waktunya seperti itu? Bisa jadi, sering terjadi. Saya kalau bergerak ini, ya, kalau saya bergerak mengerjakan sesuatu, yang saya cuma ingat adalah roh kematian ini. Ada aja, saudara, dia bisa datang untuk mengajar kita. Maka dari itu, saudara, harus putus dan tidak ngejar kita lagi. Itu, saudara, harus, Bapak Ibu. Misensi akan bangun keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga kerajaan Allah. Ya, makanya Pak Joni ada di sini, bagus nih. Pak Joni orang profetik, saudara, ya, bisa serang gitu, Pak. Ya, nah, jadi CMC sekarang mulai yang paling utama, jemaat itu bersih semua, clear dari hal ini, sehingga gereja ini aman. Ya, nah seperti itu. Makanya banyak kejadian mati sebelum waktunya. Betul kata Pak Joni. Ya, kita perhatikan orang kalau dikejar sama roh kematian, mukanya ketakutan. Gitu. Tapi Yesaya bilang, walaupun dia berdesik-desik, walaupun dia bersuara, pengetahuan ini tidak didapati oleh orang Indonesia. Saya belajar di luar. Michael King, seorang penulis buku, dia bilang,
gereja harus menghentikan kematian dalam gereja supaya jangan ada yang mati lagi umat Tuhan. Satu caranya adalah menghentikan, putus hubungan dengan yang namanya pemberkatan nikah versi kematian. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ada pertanyaan? Tadi kan dibilang pemberkatan nikah kematian yang dapat memisahkan, itu kan sekarang tidak boleh itu. Dan terus jadi kata-katanya gimana? Ya, pakai amsal. Misal, Berkat tangan kanan, kekayaan, ada tuh. kejayaan. Amsal 13, hormat dan itu yang kita pakai. Pokoknya berkat Abraham, jangan diselipin yang namanya pemberkat apa? Doa berkat kematian. Berkat Abraham itu yang murni sudah. Nah, kalau saya kan kalau doain berkat Abraham tercurah pada rumah tangga ini dan Tuhan dimuliakan dan tangan kanan Tuhan kehormatan dan kekayaan itu dilepaskan kepada rumah tangga. Saya waktu pemberkatan nikah itu semua pada diem. Pak Pendeta, itu kematian itu kok nggak disebutin? Yang punya anak itu ibunya minta tolong saya, Pak, tolong berkati anak saya. Oh iya, saya datang. Lepasin itu berkat Abraham buat setiap keluarga supaya di bumi ini mereka gak diserang saudara, oleh kematian itu. Ya, kematian ada, tetapi kalau kita punya iman itu akan dapat dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, begitu. Nanti Pak Joni. Berarti itu Pak, kalau misalkan pemberkatan seperti itu berarti ada satu perjanjian kan? Jadi itu sama kayak kita dukun, saudara. Sadar tidak sadar. Sadar tidak sadar kayak kita ngikat perjanjian, saudara. Artinya satu saat sudah akan dikejar sama kematian ini. Nah, Pak, kalau misalkan tadi kan kecuali mau yang memisahkan kan seperti itu kebanyakan. Berarti sampai sana itu kalau misalkan kita menyampaikan berkat itu di sana juga bisa itu. Oh, kalau itu saya kurang tahu tuh. Saya tahunya pokoknya kita hidup manifestasi Bapa di bumi ini, kita hidup sudah. Ya itu mungkin aja Pak Joni. Iya. Ya tidak ada perkara yang mustahil. Ya Bu, tadi saya udah jelasin belum itu? Udah ya? Kalau yang dimaksud dengan dunia orang mati gimana Pak? Iya, itu ada Bu. Ya, jadi gereja tidak tersentuh dengan itu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang Injil Yohanes, ya, barang siapa yang percaya kepadamu, dia tidak akan mengalami yang namanya mati. Lalu Yesus bilang ini, apakah kau percaya? Itu sedang kata mati di situ dipakai kata bahasa Greek apotenosko. Apotenosko itu kematian seperti hewan. Gitu. Tapi kalau kamu percaya, kamu tidak akan mengalami kematian. Nah, oleh sebab itu saudara, saya di sini akan saya kejut dulu supaya imannya pada hebat semua di sini. Ya, damai, sejahtera. Kan kerajaan surga bukan soal makan dan minum, ya, tapi soal kebenaran. Kebenaran kita kuasai dan damai sejahtera Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita sampai kita mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Kalau kamu tidak dilahirkan oleh air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Makanya Roh Kudus akan bawa kita ke dalam kebenaran. Nah, sudah bisa bayangkan, ada begitu banyak orang yang masih terikat. Jadi sekali lagi, begitu mereka ada di CMC, lepasin semuanya. Gitu Pak Joni. Ya, nanti ada Pak Joni di sini, ya kan? Itu lepasin properti itu supaya mereka semua bahagia di bangun. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, ada lagi sentralnya CMC di Bandung, di Provinsi Bandung. Ya, nanti ada banyak hamba-hamba CMC yang akan membangun ini juga. Kebetulan CMC di sini sore, jadi satelit kan pada pagi. Nah, kita bangun sore, Bapak Ibu, puji Tuhan, bisa dapat tempat gratis. Ya, artinya kerajaan sorga itu membuka linknya kepada kita supaya kita diberkati di Bandung ini. Ya, sahabat. Salam. Ya, sahabat. Nama saya mau bertanya ini Pak. Kan di firman mengatakan penginjilan orang mati itu maksudnya orang mati dalam apa? Kayaknya itu saya nggak kuasai. Dan itu saya nggak kuasai. Saya cuma tahunya
saya mau pergi ke junior, itu budget. Jadi maksudnya pernah dengar ini Yesus waktu salib Iya. nanti yang masuk ke ruang. Iya, iya. Nah itu maksudnya Tuhan itu menginjil orang mati. Katanya sih begitu. Ya, lebih banyak begitu informasi Pak Joni. Ya, kebanyakan begitu. Tapi saya tidak menekuni bidang itu. Ya, saya cuman bagaimana gereja itu mewarisi bumi dan menikmati yang namanya privilege kerajaan Allah. Hidup kita diberkati, kesehatan kita diberkati. Ya, itu sudah. Kita di bumi ini nggak kayak anak tiri. Bapak itu baik sama kita. Makanya CMC harus bangun kerajaannya di tempat ini supaya gereja CMC semakin hebat di sini. Ya Pak Juni. Salam kerajaan. Jadi kerajaan Ya, bawa jiwa ke tempat ini artinya Bapak Ibu itu menginvasi bahwa jemaat masuk ke CMC yang basisnya kerajaan Allah. Sekarang gereja CMC ini fokus dan prioritasnya adalah kerajaan Allah. Berita kita di sini akan kuat di sini, yaitu supaya Bapak Ibu semua ada dalam pemerintahan. Sebab kalau saudara tidak dalam pemerintahan kerajaan Allah, kita akan goncang. Ibrani pasal 12 katakan kita menerima sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Amin, saudara. Tidak tergoncangkan. Ya. Walaupun COVID melanda pada waktu itu, saya bilang, saudara, kita punya kerajaan, dan kerajaan itu dunia tidak akan mampu menggoncang kita. Artinya kita dilindungi oleh kerajaan di muka bumi. Katakan amin, saudara. Ya, jadi terus saudara membangun kerajaan di tempat ini sehingga semakin banyak orang yang diberkati, ditambahkan oleh kerajaan Allah. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, saudara, pada waktu itu saya didatengin sama orang, dan pada waktu itu Tuhan juga ngomong sama saya, nanti hambaku, aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana Mamon itu bekerja untuk kerajaan. Ya, pada waktu itu sudah. Pada waktu ngomong gitu saya tunggu sudah. Ya Tuhan, saya diam. Saya tunggu 3 hari. Ya, mana Tuhan? Katanya Mamon itu mau datang, mau Tuhan bawa Mamon itu ke saya. 3 hari kemudian ada yang datang, teman istri saya, yang udah lama 2 tahun sudah. Dia datang jam 10 malam. Ya, dia datang, dia ngomong. Nah, dia manggil saya, Kak Denny, ada di rumah nggak? Ada. Waduh, kalau dia datang sudah bikin pusing kepala. Karena apa sudah? Dia merokok. Perempuan lagi, dia merokok. Kalau dia merokok di ruang tamu saya, tuh asap udah penuh sudah. Tinggal batuk. Ya kan? Tapi waktu dia tanya kepada saya, Kak Denny ada nomor rekening? Oh, sombong amat tuh. Nanya-nanya nomor rekening. Sebab 2 tahun yang lalu dia susah yang tampung sudah. Pulang aja saya kasih ongkos. Tapi 2 tahun kemudian dia datang nanya nomor rekening. Ya, dia kasih saya uang 10 juta. Kadang itu uangnya saya ditransfer 10 juta. Dalam hati saya, udah gak apa-apa dah, lu merokok lagi selama-lamanya. Silakan saudara. Ya, yang penting cair gua hari ini. Tapi coba kalau saya nggak malam marah-marah, sombong amat tuh, datang ke pastori, ke rumah pendeta merokok lagi. Kira-kira 10 juta cair nggak sih? lewat. Hah? Nggak cair. Tapi karena saya masih bisa mengendalikan emosi saya, ngajar ya. Pas nanya nomor rekening, oh iya udah nggak apa-apa deh. Ngerokok aja. Paling yang mati lu di situ. Besok dia tanya sama saya, mau mobil atau rumah? Wih, udah tingkatannya semakin naik juga. Ya. Dia tawarin saya bilang udah saya butuh mobil aja, udah capek naik motor mulu. Ya. Waktu khotbah kerajaan Allah itu dihina-hina sama gereja. Khotbah kingdom masih naik motor katanya. Ya. Pas waktu datang tawaran dari kerajaan surga, saya bilang mobil aja. Tahu sudah waktu saya ngomong mobil, saya aja nggak yakin sama dia. Sebab apa mungkin dia ngasih saya mobil lagi kan Pak? Kayaknya nggak mungkin. Tapi besok mobil datang ke depan rumah saya. Itu mobil udah nyampe. Haleluya begitu. Bagaimana Mamon itu bekerja untuk kerajaan. Saudara,
kalau Tuhan mau kasih berkat kita tanpa kita kerja, bisa kok saudara. Iya. Ya, saya nggak kerja saudara, cuma khotbah doang, tapi Tuhan kasih datang yang namanya ditambahkan itu. Tuhan beri. Haleluya, puji Tuhan. Semangat saudara. Amin saudara. Ya, salam kerajaan. Cuma 2 doang yang tahu. 3 ya. Mari kita sepakat untuk bangun CMC di Kota Bandung. Amin saudara. Nanti Bapak Ibu, mungkin saya sebulan sekali datang sini. Ya, setiap datang kita belajar. Itu pun. Setiap datang kita belajar semua. Ya, gratis bagi Bapak Ibu. Ya, biasa saya tuh kalau belajar tuh dibayar Bapak Ibu ya. Tapi saya untuk CMC gratis Bapak Ibu. Ya. Kemarin saya training leader aja saya dibayar 3 hari. Gak banyak Bapak Ibu. Cuma 28 juta. Ya, dibayar 3 hari. Berapa juta? Enggak banyak. Gak banyak ya Bu? Gak banyak. Banyak lah. 28 juta. 3 hari. Makanya saudara kalau saya datang, mari kita belajar sama-sama di sini. Ya, supaya kita semua mewarisi. Haleluya. Dan rambut tidak jadi putih semua. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi. Ya, hari ini ada pelantikan Pak Saat untuk ditabiskan sebagai gembala sidang di CMC di sini. Nanti Pak Joni maju ke depan. Singar-singar boleh maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan.
hamba-Mu untuk mengestablis atau membangun kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah privilege dari kerajaan surga mengalir ke dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Berkati mereka suami istri Tuhan. Beri hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan dalam membangun kerajaan Tuhan di CMC di tempat ini ya Tuhan. Nyatakan kuasa kerajaan Tuhan. Kami lepaskan otoritas dan kuasa kerajaan mengalir kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga ia boleh mampu untuk membangun kerajaan di tempat ini ya Bapa. Biarlah jiwa-jiwa baru datang di tempat ini ya Tuhan. Kami buka CMC di tempat ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kota Bandung ini. Biarlah CMC ini berbeda ya Tuhan dengan yang lain Tuhan. Tuhan, inilah gereja-Mu yang berkenan. Tuhan bersihkan gereja ini ya Bapa, sehingga Roh Kudus diam di tempat ini dan memberkati umat-umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya. 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 Selamat bekerja, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita bersyukur, terima kasih buat Bapak Pendeta Remedius Yesus. Terima kasih Pak. Jadi berkat bagi kami semua debat ini. Baik, puji Tuhan saudaraku. Semoga kita akan kasih kesempatan kita berdoa setiap kesempatan kita bawa biar semuanya dipakai untuk kemudian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat dalam firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini. Kami percaya pelajaran hari ini sungguh memberkati kami Tuhan. Kami hidup dalam kemenangan dalam kerajaan Allah yang menjadi pewaris bumi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih berkati hamba. Jadi berkat bagi kami para yang berdoa dimana Tuhan melayani. Biar banyak jiwa-jiwa Tuhan dipulihkan, dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberi saat ini Tuhan. Taburan kami beri dalam nama Saya. Amin. Tuhan begitu besar kasih Allah. Dan dia berkat anak itu. Terima kasih.
Tapi memang waktu yang lalu adalah satu message dari Tuhan saya rasakan tentang hidup ini. Makanya langsung saya respon. Pak, ketum gerakannya cepat, saya imbangi. Karena pada hari Minggu itu saya dapat kesan khusus. Tadinya jujur, saya digedor. Saya kingdomnya di tempat bagus, bukan berkembang. Tapi saya dicil-cilan gembala. Apakah saya Tuhan pindah lagi bangun di Tuhan? Tapi ada Tuhan kasih touch di hati saya waktu itu. Jam 4 pagi, 2 hari kemudian Pak Ketum telepon saya. Untuk video orang saya, ya kenapa Pak Ketum? Kamu hubungan ini CNC kita berubah ke kingdom ini. Wah, ini yang Tuhan mau berarti. Oke, siap. Nah, ya beberapa teman tahu lah. Beberapa minggu itu saya sampai telat tidur karena tanda kutip dikerjain Pak Guru. Tapi saya senang. Banyak kan kerjakan. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya dari kehadiran. Dan terus sampaikan Pak Ketum, terima kasih kami sebesar-besarnya. Saya sampaikan beberapa pengumuman. Ini minggu depan kita akan kembali beribadah sama kita. Amin. Saya rindu kita ajak semuanya bikin orang bagi tempat dedikasi itu free. Tinggal kita mengundang sebanyak mungkin orang. Yes, amin. Bandung itu potensial banget untuk jiwa-jiwa yang baru. Ini momentumnya mahasiswa baru datang ke Bandung Agustus sampai September. Itu benar-benar mahasiswa baru banyak sekali, ratusan ribu. Kita campur mereka. Kita sebagai orang tua nanti sebagai pembimbing mereka, sebagai brother keeper atau sister keeper lah ya. Nanti Tuhan akan mengusirkan kita bagaimana melayani mereka. Nah, untuk itu kita sediakan tiap minggu di sini ibadah, dan kami lagi berdua dan berusaha. Kami sebenarnya kasih tempat hari Kamis di sini, hari Kamis. Cuman hari Kamis tadi ada berkumpulan dengan Zoom. Tempatnya sangat bagus. Kita buat nanti acara. Kalau orang dunia bikin talk show hanya menyenangkan telinga, kita lebih bisa lagi bikin talk show kerajaan Tuhan, bukan ini. Amin. Amin. Kita akan buat konsep yang lebih bagus lagi. Dan orang dunia, orang-orang luar melihat ini yang aku mau. Mereka melihat apa yang kita tampilkan di sini berdasarkan apa yang kita dapat dari surga, diaplikasikan. Doakan juga hari Kamis rencana di sini, tapi lebih Kamis besok kita ada Zoom. Ada linknya diberikan di YouTube. YouTube ini hari Kamis ya. Nah, belum ada. Nanti akan saya kirim di grup ya. Kita akan belajar tentang banyak hidup yang diajarkan oleh hambanya. Dia langsung mengajarkan kepada kita. Hal ini, oh ya ini undangan mungkin, undangan yang Zoom-nya. Nah, nanti akan saya kirimkan. Jadi tiap Kamis itu ada Zoom. Nanti kita akan belajar tentang hidup yang diajarkan oleh hambanya. Silakan siapa aja yang mau menyenangkan harapan saya ini semua ikut, dan juga orang baru yang lainnya ya. Nah, itu pengumuman. Berikutnya hari Kamis itu akan kita buat acara itu seperti Komsel atau KMDT komunitas spesial di sini ya. Kita akan buat, tapi kita berdoa nanti Tuhan konsepnya, formatnya bagaimana, biar Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kira-kira gitulah pengumuman hari ini. Saya rindu sebelum kita tutup doa hari ini, tolong selain doa Bapak kami, kita berdoa untuk doa Bapak kami. Saya undang kita semua berdiri, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami ini. Kami memberikan kuasa dan otoritas bagi kami untuk menguasai, untuk menduduki bumi dan segala isi. Yes. Otoritas dan kuasa itu telah Tuhan berikan kepada kami supaya kami sadar
bahwa bumi ini harus kami jadikan seperti di surga. Yes. Kerajaan Amen. nyata di muka bumi ini Yes. melalui Amen. perwakilan kami, Tuhan. Itu kami berdoa, Tuhan, untuk kami semua di tempat ini diberkati segala macam usaha kami, Tuhan. Apa yang kami kerjakan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan sekitar kami, Tuhan. Pemerintah negara kami, Kota Bandung, pemerintahan Kota Bandung, provinsi dan Indonesia, diberkatilah mereka ya Bapak dalam menjalankan pemerintahan mereka dengan hati takut akan Tuhan. Yes. Amin. Ketika kerajaan ditegakkan, Ya. ketika government negara ini membutuhkan government dari kingdom, Ya. bila itu kami boleh bersinergi suatu saat, Tuhan. Amin. Sehingga negara ini diberkati Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Yes. Amin. Angkatlah tanganmu ke surga. Tuhan Allah yang kita kenal di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Itulah yang menjadi Raja atasmu. Amin. Selama-lamanya di bumi dan di surga. Amin. Raja kita, Raja segala Raja, telah memberikan engkau kuasa dan otoritasnya untuk berkuasa di bumi. Yes. Dan Amin. menaklukkannya. Diberkatilah usahamu, karir dan pekerjaanmu, Amin. studi dan masa depanmu, Yes. keluargamu dan keturunanmu. Pulanglah ke tempatmu masing-masing membawa misi dari Raja kita menjadi Yes. berdampak dan berpengaruh Yes. untuk memperluas kerajaannya. Sampai suatu saat Raja kita datang dan Amin. melihat pekerjaanmu di bumi, Terima dan kasih. engkau dia puji karena pekerjaan Yes. Amin. dan menempatkan engkau kelak duduk di surga memerintah bersama Raja kita. Haleluya. Amin.